Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul kampus antara mahasiswa dan mahasiswa pulang pergi terhadap efisiensi waktu mahasiswa. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fahriadrul Muslim, dan teman saya sendiri yaitu Fairul Akira Al-Fatio. Dekat dengan mahasiswa sehari-hari. Sebagai mahasiswa kita pasti sering melihat perbedaan antara mahasiswa yang tinggal di kos dan mahasiswa yang pulang pergi dari rumah. Salah satu perbedaannya adalah menuju kampus. Nah, di sini kita memiliki 3 penelitian. Yang pertama itu membandingkan, yang kedua mengetahui terdapat perbedaan yang signifikan, yang ketiga melihat apakah tempat tinggal dapat mempengaruhi efisiensi waktu mahasiswa. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Dari penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang ingin dijawab. Apakah mahasiswa kos benar-benar memiliki waktu tempuh yang lebih singkat? Yang kedua, seberapa besar perbedaan waktu tempuh antara kedua kelompok? Dan yang ketiga, perbedaan tersebut cukup memenuhi aktivitas mahasiswa sehari-hari. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Scanner Google mahasiswa untuk membandingkan waktu tempuh ke kampus antara mahasiswa kos dan mahasiswa pulang pergi. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan Google Form untuk menerima respon. Selanjutnya kita menggunakan teknik purposive sampling, dan data yang dikumpulkan itu status tempat tinggal, kos atau pulang pergi ke kampus berdasarkan satuan menit. Nah, yang kedua di sini ada populasi sampel. Nah, yang populasi seluruh mahasiswa. Iya, yang sampel mahasiswa kos dan mahasiswa pulang pergi yang mengisi kuesioner. Selanjutnya teknik rata-rata waktu tempuh masing-masing kelompok, membuat tabel atau diagram perbandingan, jika diperlukan melakukan uji normalitas dan uji Mann-Whitney perbedaan waktu tempuh ke kelompok secara statistik. Nah, teknik adalah responden. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi diketahui secara pasti, sehingga peneliti menetapkan kriteria khusus untuk sampel yang diambil. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah responden mahasiswa yang berstatus ngekos, responden merupakan mahasiswa yang berstatus pulang pergi. Nah, penelitiannya dari uji perbedaan itu variabel X mahasiswa yang ngekos dan mahasiswa yang pulang pergi mahasiswa ke kampus. Nah, selanjutnya di sini hipotesis dari uji perbedaannya itu 0 atau H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan waktu tempuh antara mahasiswa kos dan mahasiswa pulang pergi. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan waktu tempuh antara kedua kelompok tersebut. Nah, selanjutnya ada statistik deskriptif di sini. Nah, di sini jumlah respondennya berdasarkan hasil yang didapatkan itu terdapat 27 mahasiswa yang kos atau 45%, dan pulang pergi. Nah, di sini untuk yang banyak dimiliki mahasiswa kos adalah 5 menit sebanyak mahasiswa, dan
terdiri dari yang paling banyak dimiliki mahasiswa kos adalah 5 menit mahasiswa, diikuti 15 menit 8 mahasiswa dan dan 10 menit. Sebagian besar mahasiswa kos memiliki waktu tempuh yang relatif singkat menuju kampus sehingga lebih efisien dari segi waktu perjalanan. Nah, berdasarkan distribusi waktu tempuh mahasiswa pulang pergi, waktu tempuh yang paling banyak dimiliki itu responden adalah 30 menit dan 60 menit masing-masing sebanyak 5 mahasiswa. Selain itu terdapat 4 mahasiswa dengan tempuh 45 menit dan 4 mahasiswa dengan waktu tempuh 90 menit. Sebaran waktu tempuh mahasiswa PP itu cukup lebar, yaitu dari 10 menit hingga 104 menit. Hal ini bahwa mahasiswa pulang pergi memerlukan waktu perjalanan yang lebih lama dan lebih bervariasi di kos sehingga efisiensinya waktu relatif lebih rendah dibanding mahasiswa ngekos. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada perhitungan mean dari masing-masing kelompok. Itu yang pertama mean dari mahasiswa kos. Di sini sudah terlihat yaitu responden mahasiswa kos itu ada 27 orang dengan sebaran data yaitu 5, 7, 10, 15, 20 hingga 25 menit. Lalu total waktu seluruh waktu tempuh mahasiswa kos yaitu 287 menit. Lalu kita hitung meannya dengan cara 287 dibagi 27 atau jumlah dari data tersebut. Maka didapatkan hasil yaitu 10,63 menit. Jadi rata-rata waktu tempuh mahasiswa ngekos menuju kampus adalah 10,63 menit. Lalu dilanjutkan ke perhitungan mean mahasiswa pulang pergi. Jumlah mahasiswa pulang pergi itu sebanyak 33 orang dengan sebaran data yaitu 10, 15, 20, 25, 30 hingga 104 menit. Nah, lalu total waktu seluruh waktu tempuh mahasiswa pulang pergi yaitu 1649 menit. Lalu dihitung meannya 1649 dibagi 33. Dapatkan hasil yaitu 49,97 menit. Jadi rata-rata waktu tempuh mahasiswa pulang pergi menuju kampus adalah 49,97 menit. Next. Next. Lalu di sini ada perhitungan median ya. Yang pertama kita menghitung median dari mahasiswa kos. Di sini sudah diurutkan seperti sebelumnya dengan sebaran data 5 sampai 25 menit. Nah, karena jumlah datanya itu ganjil yaitu 27, maka perhitungannya yaitu 27 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, setelah data diurutkan, maka pada urutan ke-14 adalah 10 menit. Lalu selanjutnya ada median dari mahasiswa PP dengan waktu tempuh. Sebaran data dari 10, 15 hingga 104 menit. Karena ini datanya sebanyak 33 atau ganjil, maka perhitungannya yaitu 33 ditambah 1 dibagi 2 itu hasilnya 17. Setelah data diurutkan, nilai pada urutan ke-17 yaitu 45 menit. Ini berarti 50% mahasiswa kos memiliki waktu tempuh ke kampus kurang dari atau sama dengan 10 menit. Sementara 50% mahasiswa pulang pergi memiliki waktu tempuh kurang dari atau sama dengan 45 menit. Next. Lalu di sini ada modus dari mahasiswa kos dan modus dari mahasiswa pulang pergi. Yang pertama itu masuk mahasiswa kos dengan frekuensi terbesarnya yaitu
di waktu 5 menit. Itu ada 9. Jadi nilai yang paling sering muncul yaitu 5 menit, maka modusnya adalah 5 menit. Jadi waktu tempuh mahasiswa yang tinggal di kos dengan waktu 5 menit tersebut merupakan waktu yang paling sering dialami oleh mahasiswa kos. Lalu selanjutnya ada modus dari mahasiswa pulang pergi dengan frekuensi tertinggi yaitu 30 menit dan 60 menit. Nah, jadi waktu tempuh mahasiswa pulang pergi terdapat dua modus yaitu 30 dan 60 sehingga distribusi data ini bersifat bimodal. Next. Nah, di sini kita sudah memasuki tahap statistik inferensial, yang mana ada dua pengujian yaitu uji normalitas dan uji weighted. Next. Yang pertama kita menguji normalitas mahasiswa ngekos dengan menggunakan Shapiro Wheel. Di sini kita inisiasikan terlebih dahulu yaitu H0. Data mahasiswa ngekos berdistribusi normal, dan H1 data mahasiswa ngekos tidak berdistribusi normal. Dengan perhitungan X bar yaitu 287 dibagi 27 itu hasilnya 60,6296. Lalu dihitung nilai deviasinya, deviasi kuadrat yaitu didapatkan hasil yaitu 748,5926. Lalu setelah itu kita melihat ke tabel koefisien. Nah, karena tabel koefisien ini data kami yaitu 27, maka didapatkan hasil yaitu 13 baris. Selanjutnya dilakukan perhitungan A ke I dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang X ke I, yang mana hasilnya sebagai berikut yaitu 8732 sampai 0,5824. Next. Nah, perhitungan selanjutnya yaitu menghitung atau menjumlahkan semua hasil dari yang tadi disebutkan, yaitu AKI dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang X ke I, yang mana 87320 tambah 45270 sehingga seterusnya, lalu didapatkan hasil yaitu 25,3444. Lalu selanjutnya kita hitung nilai W-nya. Dengan hasil yang kita dapatkan tadi yaitu 25,3444 dibagi 748,5926. Nah, 25,344 ini dikuadratkan, maka didapatkan hasil yaitu 642,3386. Lalu dibagi dengan 748,5926, lalu didapatkan hasil akhir yaitu 0,8580. Nah, berdasarkan dari hasil hitung yang tadi dilakukan, di sini terlihat yaitu 0,8580 kurang dari W-table atau 0,923 dengan alpha 0,05 yang ditetapkan. Maka keputusannya yaitu tolak H0, maka data mahasiswa ngekos tidak berdistribusi normal. Next. Nah, selanjutnya kita menguji normalitas mahasiswa pulang pergi dengan menggunakan Shapiro Wheel juga. Di sini kita inisiasikan seperti tadi yaitu H0 dan H1 dengan data mahasiswa pulang pergi berdistribusi normal, dan H1-nya data mahasiswa pulang pergi tidak berdistribusi normal. Lalu di sini kita hitung X bar-nya yaitu 1649 dibagi 33 itu hasilnya 49,9697.
Lalu dihitung nilai deviasi kuadratnya, lalu didapatkan hasil 20204,97. Lalu kita lihat lagi ke tabel koefisien, yang mana dengan N sama dengan 33, maka didapatkan 1 sampai baris ke-16. Lalu kita menghitung nilai selisihnya, yaitu A ke I dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang X ke I. Lalu didapatkan hasil yaitu 39,0664 hingga 0,131. Next. Lalu di sini kita menghitung penjumlahan dari hasil yang kita dapat tadi, itu 39,0664 tambah 23,0080 hingga seterusnya. Lalu didapatkan hasil yaitu 137,9609. Lalu selanjutnya kita hitung nilai W-nya dengan hasil tadi yaitu 137,9609 dikuadratkan dibagi 20204,97, didapatkan hasil yaitu 19033,21 dibagi 2204,97, maka hasil akhirnya yaitu 0,9419. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, nilai W hitung yang kami dapatkan atau yang tadi kita dapatkan itu lebih dari nilai W table, yaitu 0,931. Maka keputusannya itu kita terima H0, maka data mahasiswa pulang pergi berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas yang didapatkan tadi dari masing-masing kelompok, yaitu mahasiswa ngekos tidak berdistribusi normal dan mahasiswa pulang pergi berdistribusi normal, maka syarat penggunaan uji independent sample test ini tidak terpenuhi, sehingga dilanjutkan dengan menggunakan Matt-Whitney. Next. Oke, selanjutnya ada perbedaan ini karena hasil uji normal tidak memenuhi syarat menggunakan independent sample test, maka kami menggunakan sebatas alternatif non parameter. Nah, langkah pertama adalah menggabungkan seluruh data mahasiswa kos dan mahasiswa pulang pergi, kemudian mengurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, setelah itu setiap data diberikan ranking. Jika terdapat nilai yang sama, maka digunakan ranking rata-rata. Nah, setelah semua ranking kita jumlahkan ranking masing-masing kelompok. Untuk kelompok mahasiswa oleh total ranking sebesar 405,5. Untuk mahasiswa kos itu perhitungan U1 itu mendapat di 863,5. Lalu konversi ke nilai Z hitung karena jumlah total sampelnya lebih dari 20, pengujian didekati dengan distribusi normal Z skor sebagai berikut. Nah, di sini perhitungan U2-nya itu kita dapat di 27,5. Jadi nilai U statistik yang digunakan dalam pengujian adalah nilai terkecil antara U1 dan U2. Maka nilai Dmax atau U hitungnya yang diperoleh adalah 27,5. Nah, di sini selanjutnya menghitung rata-rata U-nya, selanjutnya menghitung standar deviasi. Nah, maka diperoleh hasil yaitu 67,30. Nah, selanjutnya menghitung nilai Z itu mendapatkan hasil di min 6,21. Berarti nilai mutlaknya itu adalah Z hitung kelompok data ini adalah 6,21.
Ternyata pengambilan keputusan ini nilai Z hitung yang diperoleh sebesar 6,1 kemudian dibandingkan dengan nilai kritis tabel Z pada taraf signifikan yaitu A 0 sama dengan 0,05. Uji dua arah yaitu sebesar 1,96. Dari hasil di atas terlihat bahwa nilai Z hitung lebih besar dari Z table yaitu 6,21 lebih besar dibanding 1,96. Nah, dengan demikian H0 ini ditolak dan H1 diterima. Dan tempuh ke kampus antara mahasiswa kos dan mahasiswa pulang pergi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa kos cenderung memiliki waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan mahasiswa PP. Nah, perbedaan ini mengindikasikan adanya efisiensi waktu yang lebih baik pada mahasiswa kos. Karena waktu perjalanan ke kampus dapat diminimalkan sehingga waktu yang tersedia untuk kegiatan akademik maupun aktivitas lainnya menjadi lebih optimal. Lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, Make berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata dan signifikan antara waktu tempuh mahasiswa yang ngekos dan mahasiswa yang pulang pergi menuju kampus. Nah, di mana hipotesis penelitian terbukti dengan nilai Z hitung sebesar 5,99 yang jauh melebihi Z table yaitu sebesar 1,96. Mahasiswa yang tinggal di kos memiliki efisiensi waktu tempuh yang jauh lebih tinggi dengan rata-rata perjalanan hanya 10,22 menit dan waktu maksimal 30 menit. Sebaliknya, mahasiswa pulang pergi harus menghabiskan waktu di jalan rata-rata mencapai 45,91 menit dengan waktu tempuh maksimal hingga 104 menit. Yang berarti kelompok mahasiswa PP kehilangan waktu perjalanan hingga 4 kali lipat lebih lama setiap harinya dibandingkan mahasiswa yang ngekos.